Halo semuanya, selamat datang di channel Neronime. Seri Gensokyo Volume 22 akhirnya rilis juga, dan seperti biasa di sini kita akan membahas alur ceritanya. Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video alur cerita sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu, agar kalian juga dapat memahami ceritanya dengan lebih baik. Sama seperti sebelumnya, video alur cerita volume 22 ini juga akan Mimin bagi menjadi dua bagian. Nah, video ini adalah part pertama dari pembahasan volume 22, di mana part pertama ini akan banyak membahas apa yang terjadi setelah ingatan Celia akhirnya kembali pada akhir volume 21 sebelumnya. Oke, langsung aja, kita mulai pembahasannya. Volume 22 ini dibuka dengan scene prolog yang menjelaskan aturan Tuhan yang diketahui oleh Ryo sejauh ini, di mana setidaknya ada 4 poin penting. Yang pertama, seorang transenden akan dilupakan jika ia menggunakan kekuatannya. Hanya sesama transenden dan familiarnya saja yang tetap mengingatnya. Lalu ketika orang yang kehilangan ingatannya mencoba untuk mengingat transenden itu, maka pikirannya akan terbebani dan menjadi kabur saat itu juga. Yang kedua, transenden dapat berinteraksi dengan manusia seperti biasanya, namun ia akan sulit untuk diingat. Ketika orang tersebut berpisah dengan transenden, maka orang tersebut akan langsung melupakan transenden tersebut. Yang ketiga, transenden tak boleh melindungi atau berpihak pada suatu individu atau kelompok tertentu saja. Jika ini dilanggar, maka sebaliknya transenden itulah yang akan kehilangan ingatannya. Dan yang keempat adalah aturan Tuhan juga berpengaruh pada familiar dari seorang transenden. Namun bedanya, untuk familiar aturan kedua akan melemah ketika familiar tak bersama dengan transenden. Artinya, orang-orang juga akan melupakan familiar. Hanya saja, tak seperti transenden yang langsung dilupakan setelah berpisah, familiar baru akan dilupakan setelah beberapa hari kemudian. Nah, sekarang kita masuk ke ceritanya. Jadi setelah ingatan Celia kembali di akhir volume 21 sebelumnya, beberapa lingkaran sihir muncul dari tubuh Celia yang membuat semua orang sangat terkejut. Tak lama, lingkaran sihir tersebut pun menghilang. Di sini, Sarah dan yang lainnya kemudian menanyakan identitas Ryo. Ryo memperkenalkan dirinya sebagai Ryo. Ia tak keberatan memberitahu namanya karena ia adalah transenden, dan karena itu ia pasti akan dilupakan kembali. Selain itu, Ryo juga ingin melihat reaksi mereka setelah mendengar nama Ryo. Namun sayangnya mereka semua memang tak mengingat Ryo. Setelah itu mereka semua bergegas menuju pelabuhan untuk melarikan diri. Saat itu tiba-tiba muncul beberapa pasukan Beltram yang mengejar mereka. Ryo dan Sora maju untuk menghadang pasukan Beltram tersebut. Saat Ryo ingin pergi, Celia memanggil Ryo. Di sini Celia seolah sangat takut untuk ditinggalkan oleh Ryo. Karena itu Ryo tersenyum dan mengatakan bahwa ia akan kembali menemui Celia lagi. Setelah itu, Ryo pun pergi bersama Sora. Singkat cerita, Ryo bersama Sora terus menghadapi pasukan Beltram dan tak membiarkan satupun melewati mereka. Sambil bertarung, Ryo juga khawatir karena topeng yang ia kenakan untuk menahan beban aturan Tuhan sudah mulai retak. Nah, di sini dijelaskan bahwa cara untuk membuat topeng tersebut bertahan lebih lama adalah dengan memberikan kerusakan yang seminimal mungkin pada lawannya. Semakin Ryo menyakiti lawannya, maka itu berarti semakin besar niat Ryo untuk melindungi Celia dan yang lainnya. Dan itu akan membuat beban aturan Tuhan yang menimpa Ryo akan semakin berat juga. Nah, untuk meringankan beban aturan itu, Ryo tak boleh membunuh atau terlalu menyakiti lawannya. Karena itulah, di sini Ryo benar-benar hanya menghalangi lawannya saja dan membuat mereka semua kewalahan dengan menggunakan seni rohnya. Di sisi lain, Duke Arbor yang memimpin pasukan Beltram mulai merasa kesal. Karena sampai saat ini mereka masih belum berhasil menangkap Christina dan yang lainnya. Karena itu ia segera memerintahkan pasukannya untuk menggunakan kapal sihir untuk mengejar dan menghalangi Christina dan yang lainnya yang hendak kabur. Ryo menyadari rencana Duke Arbor tersebut dari pergerakan pasukannya. Ryo mengatakan bahwa ia punya rencana, tapi sebelum itu ia harus mengurus pasukan yang ada di hadapannya. Ryo pun kali ini mengeluarkan serangan yang lebih besar dan itu berhasil mengenai seluruh pasukan serta mengakhiri pertempuran di lokasi tersebut. Setelah itu, Ryo bersama Sora pun pergi dari lokasi tersebut dan kembali ke danau tempat kapal Celia berada. Sementara itu, pasukan Beltram dengan kapal sihir mereka mulai mendekati danau dan ingin menyerang kapal Celia dan yang lainnya. Saat itu, Ryo juga akhirnya tiba di danau. Ryo berdiri di atas permukaan danau dan menciptakan naga air berkepala 8. Sora sangat kagum dan memuji naga buatan Ryo.
Rio bersama dengan Sora terbang ke langit, dan dari sana Rio mengendalikan naga airnya tersebut. Naga air Rio berhasil menghalangi semua pasukan Beltram yang mendekat. Dan dengan begitu, kapal sihir Celia dan yang lainnya pun bisa berangkat dengan aman. Di sisi lain, dari suatu tempat, Reis menyaksikan aksi Rio dengan naga airnya. Di sini semua bawahan Reis mengira bahwa naga air itu adalah milik pahlawan air, yaitu Hiroaki. Hanya Reis yang tahu bahwa itu sebenarnya perbuatan Rio. Reis dalam hati mengatakan bahwa dari serangan kali ini, ia sudah tahu bahwa Rio tetap tak bisa mengabaikan orang-orang yang penting baginya, meskipun ia telah menjadi transenden. Dan dari sini juga Reis memutuskan langkahnya yang selanjutnya. Sementara itu, Rio dan Sora mengobrol. Rio menjelaskan bahwa ia sengaja membuat naga air yang mirip dengan skill Hiroaki, agar semua orang mengira bahwa ini adalah perbuatan Hiroaki. Dan karena semua orang menganggap ini bukan perbuatan Rio, maka beban pelanggaran aturan yang diterima oleh Rio juga akan semakin ringan. Sora memuji teknik, kekuatan, dan kecerdasan Rio. Setelah beberapa saat, Rio sudah merasa cukup untuk mengulur waktu dengan naga airnya. Saat itu, kapal Celia dan yang lainnya juga berhasil lolos dan mulai memasuki perbatasan Kerajaan Galar. Karena itu, Rio pun menghilangkan naga airnya dan segera pergi dari lokasi tersebut bersama Sora. Scene kemudian berpindah ke kapal sihir Celia dan yang lainnya. Christina yang telah menyaksikan naga air berkepala 8 merasa ragu bahwa naga itu adalah milik Hiroaki. Karena Christina tahu bahwa Hiroaki saat ini masih pingsan sejak dikalahkan oleh Renji sebelumnya. Sementara itu, Celia saat ini khawatir dan bertanya-tanya kemana Rio pergi. Di sini, Celia mencoba mengingat kembali apa yang sebenarnya telah terjadi sejak pertempuran melawan Erika. Karena ingatan Celia telah kembali, maka di sini ia juga menyadari semuanya. Celia menyadari bahwa Rio dan Aicia pasti telah melakukan sesuatu untuk mengatasi serangan Erika sebelumnya. Namun ia masih belum mengerti kenapa semua orang melupakan Rio. Celia pun ingin memastikannya. Ia memanggil Sarah, Ovia, dan Alma yang saat itu ada di dekatnya. Celia bertanya apakah mereka benar-benar tak mengingat Rio dan juga Aicia. Sarah dan yang lainnya menjawab tidak. Seolah mereka semua memang sama sekali tak pernah mengenal Rio dan Aicia. Celia mencoba membuat mereka mengingatnya dengan mengungkit kembali kenangan mereka di masa lalu. Pada awalnya, Sarah dan yang lainnya mendengarkan Celia dengan serius. Namun tak lama kemudian, mereka semua tiba-tiba bengong. Dan saat mereka tersadar, mereka tak mengingat apapun yang barusan dikatakan Celia. Seolah-olah ingatan mereka baru saja telah dihapus saat itu juga. Celia pun mengulangi ceritanya sekali lagi. Tapi sama saja, di tengah cerita mereka semua tiba-tiba bengong. Melihat mereka seperti itu, Celia pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Saat itu, tiba-tiba Rio muncul di belakang Celia. Celia sangat terkejut dan secara refleks ingin memanggil nama Rio. Namun Rio langsung meletakkan telunjuknya di bibir Celia. Rio mengatakan bahwa ia akan segera menjelaskan semuanya, serta alasan mengapa Sarah dan yang lainnya seperti ini. Dengan begitu, Rio menarik tangan Celia dengan lembut dan langsung meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian, Sarah, Ovia, dan Alma yang tadinya bengong akhirnya tersadar kembali. Dan saat mereka tersadar, Celia telah menghilang dari hadapan mereka. Sementara itu, Rio membawa Celia ke suatu ruangan di dalam kapal. Di sana juga sudah ada Sora yang menunggu. Setelah masuk ke ruangan itu dan menutup pintu, mereka semua pun mulai berbicara. Pertama-tama, Celia dan Sora berkenalan. Setelah itu, Celia tiba-tiba memeluk Rio. Sora sangat terkejut dengan aksi tiba-tiba dari Celia itu. Mata Celia berkaca-kaca, dan ia sangat bahagia bisa bertemu kembali dengan Rio. Rio bertanya apakah Celia benar-benar mengingat Rio. Celia mengiyakannya. Celia juga bertanya di mana Aicia saat ini. Rio menjelaskan bahwa Aicia saat ini berada di Galar untuk melindungi Miharu dan yang lainnya. Mendengar itu, Celia berterima kasih, karena bahkan setelah mereka dilupakan, Rio dan Aicia masih tetap melindungi semua orang. Celia kemudian mendekatkan wajahnya ke wajah Rio. Ia memperhatikan mata Rio dan topengnya yang telah retak. Namun saat itu, Sora tiba-tiba menyela dan memisahkan Rio dan Celia. Celia sebenarnya ingin maju untuk memeluk Rio lagi, tapi Sora terus menghentikannya. Mereka pun mulai berbicara. Rio menjelaskan semuanya pada Celia, mulai dari keberadaan 14 transenden yang salah satunya adalah Rio, mengenai aturan Tuhan, hingga alasan kenapa Rio dilupakan. Karena waktu yang terbatas, tentunya Rio belum menjelaskan semuanya dengan detail, dan Rio hanya menjelaskan secara garis besarnya saja. Selain itu, Rio juga menjelaskan mengenai familiar, dan Sora adalah familiar Rio yang merupakan Raja Naga.
Ryo juga menjelaskan mengenai kekuatan Sora yang seimbang dengan Aishia, serta fakta bahwa Sora telah hidup lebih dari 1000 tahun. Setelah itu, mereka semua kemudian membicarakan alasan Celia bisa mengingat Ryo. Sora menjelaskan bahwa Celia terlihat mirip seperti homunculus yang merupakan familiar Lina. Jadi kemungkinan ini semua ada hubungannya dengan Lina. Mereka berasumsi bahwa Lina telah melakukan sesuatu di masa lalu. Celia kemudian menjelaskan bahwa saat ingatannya kembali, beberapa formula sihir ikut tertanam di dalam dirinya. Celia masih belum mengetahui itu formula apa, dan ia berencana akan menyelidikinya lagi. Selain itu, Celia juga mengatakan bahwa saat ingatannya kembali, ia mendengar suara seseorang. Mereka berasumsi bahwa kemungkinan itu adalah suara Lina, tapi tentunya itu juga masih belum pasti. Mereka semua hanya bisa berasumsi, namun pada intinya semuanya masih tidak jelas, karena informasi yang ditinggalkan untuk mereka terlalu sedikit. Mereka kemudian membicarakan rencana mereka ke depannya. Untuk Celia, ia diminta oleh Ryo untuk bertindak seperti biasanya dengan semua orang. Sementara untuk Sora, ia diminta oleh Ryo untuk ikut dengan Celia. Celia dan Sora mengerti. Setelah itu, Celia mendekati Ryo dan memintanya untuk melepaskan topengnya. Ryo pun melakukannya. Celia memperhatikan Ryo. Di sini, ia menyadari bahwa mata Ryo menjadi merah dan rambut Ryo menjadi semakin putih. Saat itu, tiba-tiba Christina dan pengawalnya, yaitu Vanessa, beserta beberapa orang lainnya muncul. Christina bertanya apa yang dilakukan Celia di tempat seperti ini. Celia beralasan bahwa ia melihat Sora ke ruangan ini dan berbicara dengannya. Ia beralasan bahwa Sora adalah anak hilang yang telah terpisah dari tuannya. Celia meminta izin agar Sora diperbolehkan untuk ikut dan tinggal bersama Celia. Christina pun mengizinkannya. Sementara itu, Ryo juga memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa ia hanya orang biasa yang tak sengaja ketemu Celia dan Sora di ruangan itu. Christina kemudian mengatakan bahwa ia ingin membicarakan sesuatu dengan Celia. Karena itu, Celia pun mengikuti Christina dan pergi dari ruangan itu. Sebelum pergi, Ryo diam-diam memberikan topengnya pada Celia dan memintanya untuk memeriksanya. Sora membungkuk hormat pada Ryo, dan setelah itu ia juga ikut pergi dengan Celia. Setelah semua orang pergi, Ryo segera keluar dan pergi menjauh dari kapal itu. Setelah itu, scene kemudian berpindah memperlihatkan kerajaan Galar sehari sebelumnya. Perwakilan dari kerajaan Sentostella akhirnya tiba di kerajaan Galar. Di antaranya ada Takahisa dan Aki. Miharu, Satsuki, dan yang lainnya ingin menyambut mereka. Liliana terkejut melihat Takahisa dan Aki karena harusnya mereka belum diperbolehkan untuk menemui Miharu. By the way, buat yang lupa, jadi di volume 10 sebelumnya, Takahisa dan Aki ingin menculik Miharu dan memaksanya ikut dengan mereka ke Sentostella. Namun rencana mereka berhasil dihentikan oleh Ryo. Dan karena insiden itu, mereka berdua dilarang untuk menemui Miharu untuk sementara. Kembali ke cerita, saat ini Takahisa dan Aki turun dari kereta. Liliana mendatangi mereka dan menyuruhnya untuk segera pulang, karena mereka berdua harusnya belum boleh menemui Miharu. Saat itu, Takahisa tiba-tiba menunduk dan meminta maaf. Ia juga meminta maaf pada Miharu, Satsuki, dan yang lainnya. Aki juga ikut meminta maaf. Miharu tak langsung menjawab Takahisa, namun ia terlebih dulu merespon Aki. Miharu mengatakan bahwa ia telah memaafkan Aki, karena Aki sudah seperti adiknya sendiri. Setelah itu, mereka semua kemudian pergi ke mansion. Di pintu mansion, Latifah muncul dan menyambut Aki. Goki dan Kayoko juga muncul dan memperkenalkan diri mereka. Setelah itu, mereka semua pun masuk ke mansion. Di ruang makan, ada Takahisa, Masato, Latifah, Komomo, Aoi, dan Sayo. Mereka semua saling membicarakan banyak hal, di mana pembicaraan mereka di sini kebanyakan membahas tentang Yagumo. Takahisa menyadari bahwa nama dari orang-orang Yagumo mirip dengan nama orang Jepang. Karena itu, ia tertarik untuk membicarakannya. Takahisa awalnya berharap ada petunjuk untuk kembali ke Jepang, namun ternyata faktanya tidak seperti itu. Sementara itu, Miharu berbicara dengan Aki di kamarnya. Mereka membahas kejadian penculikan yang sebelumnya dilakukan oleh Takahisa. Di sini, Miharu menegaskan bahwa ia tak mencintai Takahisa. Karena itu, ia takkan pernah ikut dengan Takahisa. Namun beda dengan Aki telah akrab dengan Miharu sejak ia masih tinggal dengan Amakawa Haruto di Jepang. Jadi Miharu sudah menganggap Aki seperti adiknya sendiri. Aki mengerti, dan ia menambahkan bahwa Miharu juga telah mencintai seseorang, yaitu Amakawa Haruto. Di sini, Aki juga mengatakan bahwa dulu ia sangat membenci Haruto. Namun sekarang, Aki merasa bahwa ia sudah tak begitu membencinya seperti dulu. Miharu mengakui bahwa ia memang mencintai Haruto.
Namun di sini Miharu merasa bahwa ia juga telah mencintai seseorang di dunia ini. Tentunya orang yang dimaksud di sini adalah Ryo. Namun Miharu sudah melupakan Ryo. Saat Miharu mencoba untuk mengingatnya, pikirannya tiba-tiba kosong dan ia terlihat bengong. Aki pun segera menyadarkan Miharu. Setelah tersadar kembali, mereka melanjutkan pembicaraan. Intinya, di sini Miharu menegaskan bahwa ia telah menganggap Aki sebagai sosok adik perempuan yang berharga baginya. Mendengar itu, Aki pun menangis dan memeluk Miharu. Aki terus menangis hingga akhirnya ia kelelahan dan tertidur. Setelah itu, Miharu pergi untuk menemui dan melapor pada Satsuki. Di malam hari, Miharu bersama dengan semua orang yang ada di mansion mengadakan pesta makan dan saling berbicara. Di akhir pesta itu, Satsuki mengatakan bahwa Aki akan ikut tinggal di mansion, sementara Takahisa akan tinggal di kamar tamu yang ada di kastil. Liliana mengatakan bahwa ia juga akan menemani Takahisa. Satsuki menegaskan bahwa meskipun hubungan mereka semua telah membaik seperti dulu, namun Takahisa belum sepenuhnya dapat dipercaya setelah apa yang telah ia lakukan di insiden penculikan Miharu sebelumnya. Setelah pesta di mansion akhirnya selesai, Takahisa bersama Liliana pun meninggalkan mansion. Beberapa saat kemudian, Takahisa dan Liliana tiba di kamar tamu mereka masing-masing yang ada di kastil. Di sini, Takahisa memikirkan kembali mengapa sebelumnya ia melakukan hal yang buruk dengan menculik Miharu. Takahisa berasumsi bahwa kondisi mentalnya saat itu pasti sedang buruk. Karena itu, ia sampai berbuat sejauh itu dan menculik Miharu. Nah, di sini dijelaskan bahwa alasan kondisi mental Takahisa saat ini telah membaik adalah karena ia telah melupakan Ryo. Sebelumnya, Takahisa bisa merasa putus asa dan patah hati karena ia tahu bahwa Ryo adalah orang yang dicintai oleh Miharu. Karena itu, Takahisa pun merasa cemburu dan kondisi mentalnya menjadi buruk. Dan saat ini, kondisi mentalnya telah membaik karena ia telah melupakan Ryo. Sementara itu, di kapal restorasi, Hiroaki yang sebelumnya telah pingsan akhirnya tersadar. Di sini, Flora bersama dengan Roana, Kota, dan Rei menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan mereka semua mengira bahwa naga air yang sebelumnya menyelamatkan mereka adalah milik Hiroaki. Karena itu, mereka semua memuji Hiroaki. Meskipun dipuji, Hiroaki masih merasa kesal dan kurang puas. Itu karena ia mengingat bahwa ia telah dikalahkan oleh Renji sebelumnya. Sementara itu, Renji yang sebelumnya telah dibuat pingsan oleh Ryo juga akhirnya tersadar. Di sini, Renji bersama dengan beberapa bawahan Reis, yaitu Arin dan Lucy, telah melupakan Ryo, sehingga mereka tidak mengingat siapa yang telah mengalahkan mereka semua. Setelah itu, sini kemudian berpindah memperlihatkan Ryo yang telah tiba di pinggiran ibu kota Galar. Aisyah tentunya langsung mengetahui bahwa Ryo telah kembali. Aisyah pun muncul di dekat Ryo. Ryo segera mendirikan rumah batunya, lalu masuk dan berbicara dengan Aisyah. Mereka membicarakan kondisi mereka masing-masing. Ryo terlebih dulu menjelaskan apa yang telah terjadi di Rodania, mengenai ingatan Celia yang telah kembali, hingga mengenai Sora yang telah ikut dengan Celia. Ryo juga meminta Aisyah untuk menemui Celia malam nanti, karena Celia sangat ingin bertemu dengan Aisyah. Setelah itu, Aisyah juga menjelaskan apa yang telah terjadi di Galar, mulai dari kedatangan Takahisa dan Aki hingga perubahan sifat mereka berdua. Ryo berasumsi bahwa perubahan sifat Aki disebabkan karena ia melupakan Ryo. Namun Aisyah mengatakan bahwa Aki tampaknya sudah tak begitu membenci Haruto. Jadi meskipun ia mengingat Ryo, harusnya Aki akan tetap seperti sekarang. Sementara itu, Celia dan semua orang dari restorasi akhirnya tiba di Galar. Mereka semua bertemu dengan Raja Galar, yaitu Raja Francois, dan membicarakan apa yang telah terjadi di Rodania. Di sini, Christina, Celia, dan semua orang dari restorasi memohon pada Raja Francois untuk diberikan tempat tinggal di Galar. Mereka semua bahkan sampai menundukkan kepala mereka. Setelah lama berpikir, Raja Francois akhirnya memutuskan untuk menerima permintaan mereka. Christina dan yang lainnya pun berterima kasih. Setelah itu, ayah Celia, yaitu Roland, memutuskan untuk kembali ke Beltram untuk melihat situasi yang ada di sana. Karena saat ini hanya dialah satu-satunya yang disepakati sebagai penengah yang bisa bergerak bebas. Pada awalnya Celia keberatan, namun pada akhirnya ia dan semua orang setuju. Dengan begitu diputuskan bahwa Roland akan kembali ke Beltram pada keesokan paginya. Setelah pertemuan selesai, Celia bersama dengan Sora dan Roland pergi ke mansion. Sementara itu di mansion, Sarah dan yang lainnya baru saja telah menjelaskan dan membicarakan apa yang telah terjadi di Rodania. Tak lama kemudian, Celia tiba dan masuk ke mansion. Semua orang menyambut Celia. Celia kemudian memperkenalkan Sora. Ia mengatakan bahwa Sora adalah anak hilang yang telah terpisah dari tuannya karena keributan yang terjadi di Rodania.
Jadi Celia memutuskan untuk merawatnya. Semua orang pun berkenalan dan menyambut Sora. Saat itu, Sora tiba-tiba bertanya yang mana di antara mereka yang bernama Ayase Miharu. Jadi sebelumnya Sora telah mendengar dari Aisyah dan Ryo bahwa Miharu adalah reinkarnasi dari Lina. Dan di sini Sora ingin melihatnya secara langsung. Miharu pun menyahut. Semua orang bertanya-tanya, bagaimana bisa Sora mengetahui nama Miharu padahal Miharu belum memperkenalkan dirinya. Celia pun membuat alasan bahwa ia yang telah menceritakannya pada Sora. Sora kemudian mendekati Miharu dan menatapnya. Sora mengatakan pada Miharu bahwa sekarang ia terlihat sangat berbeda. Dan ia bertanya pada Miharu apakah ia benar-benar tak mengingat apa-apa. Miharu tentunya kebingungan dan tak mengerti maksud dari Sora. Setelah itu, Aki menyapa Celia. Takahisa juga berkenalan dengan Celia. Melihat penampilannya, Takahisa ingin memanggil Celia dengan sebutan Celia-chan. Namun Aki langsung menjelaskan bahwa Celia lebih tua dari Takahisa. Dan saat ini Celia telah berumur 21 tahun, di mana itu sekitar 5 tahun lebih tua dari Takahisa. Mendengar itu, Takahisa pun sangat terkejut. Setelah itu, Roland juga berkenalan dengan Takahisa. Lalu mereka semua membicarakan Christina dan Flora. Semua orang sangat khawatir pada Christina dan Flora. Karena sebagai pemimpin restorasi, mereka berdua pastinya sangat terpukul dengan apa yang terjadi di Rodania. Singkat cerita, setelah makan malam, semua orang masuk ke kamar mereka masing-masing. Sora akan tidur bersama dengan Celia di kamarnya. Dan saat ini, mereka berdua sedang berbicara di kamar. Celia mengatakan bahwa ia merasa sangat kesepian karena hanya dia yang mengingat Ryo. Sementara semua orang telah melupakan Ryo. Namun meskipun begitu, Celia yakin bahwa Ryo, Aisyah, dan Sora pasti lebih merasa kesepian. Di sini Celia juga sempat mengatakan bahwa dulunya ia adalah seorang guru dan Ryo adalah salah satu muridnya. Sora tentunya sangat terkejut mendengarnya. Setelah itu, mereka mulai membicarakan mengenai topeng yang diberikan oleh Ryo. Sora menjelaskan bahwa salah satu aturan Tuhan melarang transenden untuk ikut campur dan melindungi seseorang atau sekelompok orang tertentu. Jika ini dilanggar, maka transenden tersebut akan melupakan orang-orang yang coba ia lindungi. Dan topeng itu berfungsi untuk menghindari pelanggaran aturan tersebut. Celia sangat syok setelah mendengar itu. Wajah Celia sangat pucat dan ia merasa sangat frustasi setelah mengetahui fakta itu. Celia sangat takut jika tidak hanya semua orang yang melupakan Ryo dan Aisyah, tapi Ryo dan Aisyah juga akan melupakan semua orang. Celia tak mau itu sampai terjadi. Karena itu, ia mengatakan bahwa sebaiknya Ryo dan Aisyah tak perlu bertarung lagi. Celia juga berniat untuk segera menganalisis topeng itu dan membuat salinannya jika memungkinkan. Setelah itu, mereka kemudian membicarakan mengenai Miharu dan Lina. Sora menjelaskan bahwa Miharu adalah reinkarnasi Lina, salah satu dari Dewa Bijak. Celia tentunya sangat terkejut, karena mau dilihat bagaimanapun, Miharu hanyalah gadis biasa. Sora juga menjelaskan bahwa Lina memiliki homunculus yang merupakan familiarnya di masa lalu, dan Celia adalah keturunan dari homunculus itu. Sora mengatakan bahwa ia akan mengandalkan otak dan pengetahuan Celia dalam memecahkan masalah ini, karena bisa jadi Celia adalah kunci untuk bisa memecahkan aturan Tuhan. Saat Celia dan Sora masih berbicara, tiba-tiba Sora merasakan kehadiran seseorang di jendela kamar Celia. Sora menyuruh Celia untuk mundur dan ingin melindunginya. Namun saat Sora membuka tirai jendela, ternyata yang ada di sana adalah Aisyah. Aisyah pun masuk dan menyapa Celia. Di sini Aisyah mengatakan bahwa Ryo sebenarnya hanya menyarankan Aisyah untuk menemui Celia. Namun Aisyah punya ide yang lebih bagus. Aisyah mengajak Celia dan Sora untuk bersama-sama ke rumah batu agar mereka semua bisa berkumpul bersama Ryo. Mereka semua tentunya sangat setuju. Dengan begitu, mereka semua pun segera menuju ke rumah batu. Singkat cerita, mereka semua akhirnya tiba di rumah batu. Ryo sangat terkejut karena ia tak menduga bahwa Aisyah akan pulang bersama Celia dan Sora. Mereka semua pun masuk ke rumah batu dan duduk di ruang tamu. Di sini, Celia memutuskan bahwa ia akan duduk di kursi yang ada di depan Ryo agar ia bisa melihat wajah Ryo dengan jelas. Sementara itu, Sora dan Aisyah rebutan untuk duduk di samping Ryo. Ryo menyelesaikan keributan mereka dengan bergeser ke tengah kursi, agar Aisyah dan Sora masing-masing bisa duduk di kiri dan kanan Ryo. Pembicaraan pun dimulai. Mereka semua membahas situasi dimension yang masih aman. Lalu mereka kemudian membicarakan mengenai topeng. Celia berterima kasih pada Ryo karena telah menyelamatkannya saat di Rodania. Padahal itu sangat beresiko dan mempertaruhkan ingatan Ryo itu sendiri. Setelah itu, Celia mencoba untuk menganalisis topeng tersebut. Hanya beberapa detik menganalisis, Celia langsung kewalahan.
Celia mengatakan bahwa formula sihir yang ada di dalam topeng itu sangatlah rumit, jadi akan dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk menganalisis seluruhnya. Rio mengatakan pada Celia untuk tak terlalu berlebihan dan tak terlalu memaksakan dirinya. Setelah itu, mereka kemudian membicarakan mengenai mekanisme sihir. Sora menjelaskan bahwa Lina mampu menggunakan sihir tanpa mantra, mirip seperti seni roh yang bisa aktif dalam sekejap. Sora menjelaskan caranya, yaitu ia harus mengingat dan memahami formula sihirnya. Setelah mendengar itu, Celia pun mencobanya, dan ternyata Celia berhasil melakukannya. Celia berhasil membuat sumber cahaya dengan sihir tanpa mantra. Celia merasa sangat senang karena ia akhirnya mulai bisa menggunakan sihir tanpa mantra. Rio, Aisyah, dan Sora juga memuji Celia. Rio dan Aisyah juga ingin mencobanya, namun pada akhirnya mereka menyimpulkan bahwa itu sangat sulit untuk dilakukan, dan akan lebih mudah bagi mereka untuk tetap menggunakan seni roh. Setelah itu, Rio kemudian menjelaskan rencana mereka ke depannya. Rio mengatakan bahwa dalam waktu yang dekat, ia akan melakukan perjalanan untuk melakukan sesuatu dengan aturan Tuhan, yaitu dengan cara mencari petunjuk yang ditinggalkan oleh Lina. Dalam perjalanan itu, Rio berencana akan pergi dengan Sora, karena Sora lebih mengenal Lina. Jadi hingga hari keberangkatan Rio, Sora akan tetap tinggal bersama dengan Celia. Dan saat Rio nantinya sudah ingin pergi, Sora dan Aisyah akan bertukar posisi. Sora akan ikut dengan Rio, sementara Aisyah akan bersama Celia. Celia, Aisyah, dan Sora setuju. Setelah itu, mereka pun lanjut mengobrol hingga 1 jam kemudian. Singkat cerita, tiba waktunya untuk Celia dan Sora kembali ke mansion. Sebelum pergi, Celia memeluk Rio. Di sini, mereka berdua membuat janji bahwa mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk bisa melakukan sesuatu pada aturan Tuhan, agar mereka semua bisa bersama lagi seperti dulu. Setelah itu, Celia pun berpisah dengan Rio dan kembali ke mansion bersama Sora. Nah, mungkin itulah pembahasan untuk part pertama dari video alur cerita seri Gensoki volume 22 ini. Untuk kelanjutannya akan berfokus pada tes kekuatan pahlawan, bangkitnya kekuatan Celia, hingga pertarungan Celia yang solo melawan Drais dan pasukannya, serta pasukan Beltram. Dan itu semua akan kita bahas pada video part kedua selanjutnya. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan atau pendapat tentang volume 22 ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.